Halo, assalamualaikum, sahabat cerita konten. Kali ini saya akan berkesempatan untuk mendaftar monetisasi akun riset saya yang kebetulan sudah mencapai 1000 subscriber lebih dan jam tayang lebih dari 4000 jam. Oke, kita lihat sekilas tentang akun riset saya, dimana akun ini selama 2 bulan sudah mencapai syarat untuk monetisasi ya. Dari beberapa video ini saya membuat 4 video saja dan channel saya ditonton 106.000 kali dalam 28 terakhir, sehingga sudah memenuhi syarat untuk pengajuan monetisasi ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman step by step langkah cara mengajukan monetisasi seperti itu. Jadi ada 3 langkah ya teman-teman. Di sini yang pertama meninjau persyaratan dasar, yaitu persyaratan dalam program partner YouTube ya. Ini kita bisa melihat peraturan-peraturan dari YouTube. Kemudian yang kedua mendaftarkan Google AdSense kita, dan yang terakhir minta peninjauan, yang otomatis jika 2 step di atas sudah terpenuhi akan otomatis langsung minta peninjauan untuk monet. Di sini saya sudah membaca persyaratan program partner YouTube. Jika sudah dibaca dan dicentang OK, maka akan terdapat checklist ya, seperti yang tertera di video. Kemudian yang kedua mendaftarkan akun Google AdSense. Jadi saya menggunakan email yang tertera di sini untuk mendaftarkan. Nanti otomatis ya dia akan link ya ke website Google AdSense. Di sini kita mengisi form-form yang diperlukan untuk membuat akun Google AdSense. Jadi akun untuk pembayaran jika channel kita berhasil dimonetisasi. Kita klik ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian, maka akan dibuatkan sebuah akun Google AdSense seperti itu. Ketika 2 langkah ini sudah selesai dan kita mendapatkan Google AdSense, maka otomatis langkah ketiga ini akan segera ditinjau ke pihak tim YouTube. Dan ini kriteria dari akun saya, sudah 1000 subscriber, 13.000 jam tayang, dan sudah memenuhi syarat-syarat lainnya secara lengkap, dimana pedoman komunitas ini kita tidak ada pelanggaran ya, apakah dari pedoman komunitas, hak cipta, teguran hak cipta, seperti itu. Jadi harus benar-benar clear semuanya dari 4 syarat utama untuk bergabung. Nah, setelah otomatis minta peninjauan ke tim YouTube, kita hanya tinggal menunggu saja informasi dari tim YouTube ke email kita ya. Biasanya paling cepat 1 kali 24 jam atau sehari, dan paling lama sekitar 14 hari. Dan ternyata setelah saya mengajukan pengajuan monet, ternyata hasilnya sudah ada email dari tim YouTube sekitar 1,5 hari ya, mau 2 hari, dan sudah ada email dari YouTube yang ternyata saya ditolak monetisasi. Dan ini informasinya. Cukup kaget juga ya, channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi dikarenakan konten berulang. Saya terkena konten berulang seperti itu, sehingga di sini oleh YouTube saya ditawari apakah akan melakukan banding yang harus dibuat dengan syarat-syarat yang tertera di sini, yaitu membuat video banding yang syarat-syaratnya udah jelas ya di sini. Nanti saya akan schedulekan untuk membuat video banding
dikarenakan channel saya terkena konten berulang seperti itu. Jadi membuat video banding itu syarat-syaratnya seperti ini. Buat video Anda menggunakan bahasa yang didukung, jadi boleh menggunakan bahasa Inggris dan boleh menggunakan bahasa Indonesia, namun harus ditambahkan dengan teks bahasa Inggris. Untuk cara membuatnya nanti saya informasikan, gampang kok, nggak susah. Jadi membuat video di bawah 5 menit dan menunjukkan akun channel kita 30 detik pertama kita membuat video. Nah, ini saya terkena konten video berulang ya. Jadi video terlihat diproduksi massal atau dihasilkan secara otomatis seperti itu yang disangkakan oleh YouTube kepada channel saya, sehingga saya akan menanggapi dan saya akan membuat video banding seperti itu. Dan nanti ketika sudah membuat video banding, linknya dimasukin ke sini ke URL video dan kita kirimkan ke YouTube seperti itu ya. Oke, namun alangkah baiknya kita akan membahas apa sih itu konten berulang. Yuk kita bahas. Jadi poin-poin yang akan diperiksa adalah ketika meninjau channel yang dilakukan oleh tim YouTube adalah yang pertama adalah tema utama, yang kedua video yang paling sering ditonton, video terbaru, dan proporsi waktu tonton video kita yang paling banyak, serta metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah, hal-hal di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau dari tim YouTube, sehingga kita harus memastikan bahwa channel kita mematuhi kebijakan dari tim YouTube. Nah, ini konten berulang adalah merujuk kepada channel yang kontennya sangat mirip dengan channel kita ya, sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di antara channel kita. Ini secara umum ya yang diinformasikan kepada YouTube. Jadi video kita itu katanya mirip dengan video orang lain seperti itu. Jadi penonton kita tuh sulit membedakan antara video kita dengan video orang lain gitu. Maka dia harus ada nilai tambah dan nilai pembedanya seperti itu. Namun konten seperti apa yang dapat dimonetisasi? Nah, di sini YouTube juga memberitahukan kepada kita ya kebijakan-kebijakan agar konten yang kita buat ini menjadikan tontonan yang memikat dan menarik bagi penonton. Dengan kata lain, video kita bisa dibedakan dengan konten orang lain seperti itu. Maka di sini dijelaskan konten yang dianggap layak untuk monetisasi, yaitu syarat-syaratnya ya, video kita antara pengantar dan penutup yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video berbeda. Ini adalah yang namanya intro, jadi diperbolehkan konten yang mirip tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Jadi setiap subjek-subjek ini harus berbeda ya teman-teman. Jadi ini kita harus menjadi pembeda ya antara video kita dengan video orang lain, dan isi video juga mempunyai karakteristik yang berbeda seperti itu. Nah, konten yang melanggar pedoman ini juga akan merupakan suatu ciri khas juga ya, dimana video yang memikat dan menarik itu dalam setiap video kita hanya berbeda tipis. Nah, jadi harus benar-benar beda dari video orang lain seperti itu yang tadi diinformasikan. Jadi antara video kita isinya juga harus benar-benar bisa berbeda seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jika satu channel berisi konten yang mirip, hal ini dapat mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang memikat dan menarik ini. Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Nah, ini harus hati-hati juga ketika kita membuat editing video. Template-template dasar itu jangan digunakan kembali. Misalkan efek-efek transisi per video itu harus dibedakan. Nanti bisa dianggap sebagai konten berulang. Karena efek-efek ini bisa terdeteksi ya, maka harus hati-hati buat teman-teman. Kemudian selanjutnya, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi
lain yang bukan karya Anda sendiri seperti teks dari situs atau feed berita. Jadi yang ini kita jangan mengcopy paste ya teks-teks yang ada di Google, di situs, di web atau apa. Nah ini kita langsung membacanya atau dibikinkan text to speak. Ini juga biasanya terkadang kena ya. Terkadang kena tapi kita bisa mengakalinya loh sebenarnya. Nanti akan saya informasikan ya bagaimana caranya. Kemudian lagu yang dimodifikasi sehingga nada dan temponya berubah. Nah ini biasanya sama tukang bikin lagu-lagu itu ya, apa namanya, kompilasi lagu-lagu apa namanya ya, pokoknya diedit lah antara nada dan temponya biar nggak kedetek klaim hak cipta ya. Nah ini tetap bakal terkena konten berulang. Makanya untuk yang bikin konten lagu-lagu dan DJ dan segala macam, saya sarankan udah cukup berhenti. Kalian bakal capek lah, capek sendiri, capek biaya, capek waktu, capek pikiran. Mending konten-konten yang lain lah banyak re-upload yang bisa dimonetisasi tempo. Tapi untuk lagu ini sulit, sangat-sangat sulit untuk sekarang ya. Selanjutnya, konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang rendah. Yang ini jadi kita membuat video tanpa ada komentar dan narasi atau sedikit sekali. Nah ini kebanyakan kan teman-teman bikin video original ya, tapi tak ada narasi, tidak ada komentar, dan tidak ada nilai edukasi, hanya merekam saja. Nah ini bisa terkena konten berulang. Banyak ini yang terjadi, pasti teman-teman ada nih yang terkena konten berulang padahal video original ataupun video re-upload juga. Jadi tidak ada nilai tambah, nilai lebih, tidak ada narasi dan tidak ada komentar dari kita, dari suara kita. Langkah baiknya ada wajah kita, tapi intinya sih ada narasi dari suara, seperti itu, wajib itu agar tidak terkena konten berulang. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan kayak ini. Di video berikutnya saya akan membuat video banding secara lengkap, step by step akan saya bahas, dan saya akan meng-share ke teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga channel saya yang terkena konten berulang bisa dimonetisasi. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe dan komentarnya ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.